warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Akmal Pratomo. Saya dari kelas ETN 02. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait teori absolut mutlak dan teori keunggulan komparatif. Langsung saja, jadi menurut Adam Smith, teori keunggulan mutlak itu pertama akan terjadi jika kedua negara itu mempunyai spesialisasi yang berbeda. Dari pernyataan tersebut, maka perdagangan internasional itu tidak akan terjadi jika hanya ada satu negara yang memiliki keunggulan absolut, kemudian negara memiliki keunggulan absolut dalam semua produk, kemudian negara tidak memiliki keunggulan absolut sama sekali. Itu tidak akan terjadi teori keunggulan absolut mutlak. Kemudian saya ingin mencontohkan kasus atau terkait untuk mensinkronkan teori absolut mutlak. Saya ambil contoh dua negara, yaitu Jepang dan Indonesia. Untuk negara Jepang produk yang diproduksi adalah laptop. Kemudian untuk Indonesia, produk yang diproduksi adalah furniture. Furniture di sini bisa meja, lemari, kursi yang terbuat dari bahan kayu. Misalnya untuk negara Jepang, untuk produksi laptopnya itu, untuk satu laptop waktu yang dipakai untuk memproduksi itu misalkan 5 jam. Kemudian untuk furniture, misalkan Jepang mampu memproduksi furniture itu dalam waktu 10 jam. Kemudian Indonesia itu untuk memproduksi laptop, misalkan dia mampu memproduksi dalam kurun waktu 24 jam. Kemudian untuk furniture, kebetulan Indonesia mampu memproduksi dalam waktu 12 jam. Jika kita menggunakan teori absolut mutlak, maka kedua negara tersebut tidak akan terjadi kerjasama. Kenapa? Karena justru negara Jepang mempunyai dua produk yang berspesialisasi. Jadi apabila Jepang akhirnya bertransaksi atau bekerja sama dengan Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional, maka negara Jepang justru akan dirugikan. Berdasarkan kasus tersebut, maka David Ricardo muncul dengan pendapatnya untuk mematahkan teori dari Adam Smith. David Ricardo mengemukakan bahwa realitanya perdagangan antar negara tidak selalu berdasarkan keunggulan absolut yang berbeda setiap negara. Kemudian negara cenderung lebih memilih atau senang memproduksi suatu produk secara masif ketimbang produksi semua jenis produk walaupun memiliki keunggulan absolut dalam hal tersebut. Untuk itu maka diperlukan pendekatan keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan komparatif? Jadi suatu negara itu memiliki keunggulan komparatif jika mampu menghasilkan barang atau jasa dengan biaya peluang lebih rendah. Di sini opportunity cost-nya lebih rendah. Nah, saya akan ambil contoh dari keunggulan absolut dan keunggulan komparatif mengenai perbedaannya. Jadi mengulas sedikit lagi dari teori absolut, bahwa definisi dari keunggulan absolut itu negara dapat memproduksi suatu produk dengan harga lebih murah
dibanding dengan negara lain. Sedangkan untuk teori komparatif itu suatu negara memilih untuk memproduksi produk yang opportunity cost-nya lebih rendah ketimbang produk lain, walaupun negara memiliki keunggulan absolut dalam produk tertentu. Kemudian dilihat dari dua teori tersebut, bisa dilihat dari pertimbangan biaya. Jika teori absolut mutlak itu lebih menekankan pada biaya yang keluar, setidaknya tidak terlalu boros atau lebih efisien dalam penggunaannya, sehingga mampu mendapatkan profit yang lebih tinggi. Sementara untuk keunggulan komparatif itu justru opportunity cost-nya atau peluang biaya yang coba diprioritaskan, sehingga sama juga memprioritaskan keuntungan maksimal. Cuman dari konsekuensi tersebut, teori absolut itu hanya yang punya keunggulan absolut yang bisa ekspor, sementara untuk keunggulan komparatif justru tidak perlu memiliki keunggulan absolut, tapi masih tetap bisa melakukan ekspor. Untuk teori komparatif, saya ambil contoh lagi dari negara Jepang dan Indonesia tadi, dengan durasi waktu yang sama, produk yang sama. Misalkan tadi Jepang produksi laptopnya dalam kurun waktu 5 jam, ya, itu bisa menghasilkan produk laptop. Kemudian untuk furniture itu mampu memproduksi dalam waktu 10 jam. Kemudian Indonesia dari produk laptopnya itu mampu memproduksi dalam waktu 24 jam, sedangkan furniturnya itu 12 jam. Kalau menggunakan teori dari absolut mutlak, itu maka tidak akan terjadi transaksi atau perdagangan internasional. Tapi kalau dengan menggunakan teori komparatif, justru akan melihat dari opportunity cost-nya. Opportunity cost-nya itu bisa dilihat dari mana? Dengan Jepang produksi satu laptop itu 5 jam, maka perbandingannya itu adalah di Jepang tadi dalam durasi setengah dalam memproduksi furniture itu dia hanya mampu memproduksi satu laptop, sedangkan misalkan furniture tadi jika dibandingkan dengan produksi laptop, maka furniture negara Jepang mampu memproduksi 2 kali lipatnya daripada memproduksi laptop. Sedangkan Indonesia untuk satu laptopnya itu mampu memproduksi dengan perbandingan 2 kalinya daripada Indonesia memproduksi furniture. Maka dengan opportunity cost tersebut, justru negara Jepang bisa melakukan teori komparatif dan melakukan perdagangan dengan Indonesia untuk bertransaksi laptop dan furniture. Kemudian relevansinya apa terkait teori dari keunggulan absolut dan teori komparatif di era sekarang atau di era zaman ini? Kemarin sempat ada informasi bahwa negara Cina itu melakukan kerjasama dengan ASEAN, namanya ACFTA 3.0. Di situ kerjasama yang dicoba dilakukan oleh Cina dan ASEAN
untuk mencikapi adanya kebijakan dari Donald Trump. Jadi untuk menghindari inflasi, kemudian biaya di luar terkait ekspor impor, Cina melakukan kerjasama dengan ASEAN. Menurut saya itu kebijakan yang bagus, utamanya untuk mengcounter kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Pasti dari kerjasama antara Cina dan ASEAN ada spesialisasi masing-masing yang dipakai untuk melangsungkan kerjasama internasional tersebut. Mungkin dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.